Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Disclaimer dulu, video ini bertujuan untuk memperkenalkan teman-teman dengan ngoding di cloud atau server, di mana nanti kita akan memakai Google Colab atau Kaggle. Nah, mungkin kalau misal teman-teman sudah pernah ngoding di sana, mungkin bisa di-skip aja video ini. Tapi sebelum lanjut, kita coba samakan perspektif dulu ya. Nah, biasanya di web development atau untuk pembuatan satu website atau aplikasi, itu untuk coder atau programmer, itu kita bagi menjadi dua tim, yaitu front-end sama back-end developers. Nah, apa bedanya? Kalau front-end, mereka itu bertanggung jawab untuk mengatur segala tampilan yang dipakai oleh user, atau tampilannya itu seperti apa gitu kan. Biasanya mereka itu pakainya HTML atau JavaScript. Nah, JavaScript itu nantinya ada framework-nya sendiri, kayak misal React, ada Node.js. Nah, ini biasanya untuk web development. Nah, untuk iOS atau Android, nanti mereka punya bahasa pemrogramannya sendiri gitu. Selain front-end, ada lagi yang namanya back-end developer. Nah, back-end developer ini agak sedikit berbeda dari front-end. Kalau front-end, mereka mengatur segala tampilan yang ada di depan. Nah, kalau back-end, mereka itu mengatur segala sesuatu yang ada di belakang layar. Contohnya kalau misal teman-teman mengakses satu website, di mana nanti websitenya itu ngeklik sesuatu dan nantinya dia akan mengeluarkan sesuatu output yang lain. Nah, yang diproses itu biasanya adalah hasil dari kerja tim-tim back-end developer gitu kan. Nah, contoh dari tim backend developer itu mungkin nanti seperti kalau misal teman-teman pakai AI website yang ada di internet sekarang, itu kan nanti ada tampilannya tuh. Nah, tampilannya itu yang ngatur front end. Ketika nanti teman-teman masukin prompt di sana, promptnya itu nanti akan dikirim ke servernya mereka, di mana nanti tim backend developer mereka akan memproses promptnya teman-teman, menghasilkan output yang baru. Nah, outputnya itu nanti dikirim ke front end. Nah, dari front end nanti akan ditampilkan ke user gitu. Jadi front end sama back end itu nanti bekerja kayak hand in hand gitu. Untuk back end developer ini biasanya tuh kebanyakan orang pakainya Python atau Golang gitu kan. Kenapa sih kita perlu tahu dua hal ini? Ini untuk menyamakan perspektif dulu ya. Karena dulu saya pernah berpikir kalau misal ngoding, ya ngoding itu berarti ngoding website gitu. Ketika kita mengganti sesuatu, nanti tampilannya tuh bakal berubah gitu. Misal saya ganti tombolnya dari warna merah ke warna hijau gitu kan. Nah, nanti saya bisa langsung tahu hasilnya dari websitenya gitu. Nah, itu kalau front end. Nah, itu bakal beda jauh sama back end. Kenapa? Kalau back end, kita mengganti sesuatu, tapi hasilnya kita nggak bisa lihat gitu. Kita perlu melakukan beberapa hal untuk ngecek hasil dari instruksinya atau codingan yang kita berikan gitu. Nah, itu ya bedanya. Kalau front end, nanti kita bisa expect kalau kita rubah sesuatu, kita bisa langsung lihat hasilnya. Tapi kalau back end, kita itu nanti harus melakukan beberapa hal seperti print atau kita log hasilnya supaya kita tahu operasinya itu berhasil atau enggak gitu. Nah, lanjut lagi. Nanti kalau misal kita mau ngodingnya tuh di mana sih? Biasanya ngodingnya itu ada dua, di lokal atau di server gitu kan. Kalau lokal itu berarti laptop atau komputer yang kita pakai sekarang, ini komputer ini, atau nanti di server. Server atau cloud itu artinya nanti kita bisa jalanin aplikasi kita di komputer lain gitu. Dimana komputernya itu adanya di server gitu. Server bedanya apa lokal sama server? Kalau misal kita pakai lokal, berarti nanti spesifikasinya mengikuti laptop yang kita pakai atau komputer yang kita pakai. Misal kita pakai RAM-nya 4 GB, berarti RAM yang dipakai untuk program itu juga maksimum 4 GB gitu. Nah, tapi kalau di server, biasanya nanti kalau di server kita bisa menentukan gitu. Kita bisa custom. Kita mau pakai 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, asal ada dananya, kita bisa pakai gitu. Nah, kalau server, itu ada beberapa platform yang menyediakan cloud server gratis untuk kita, untuk belajar. Yaitu contohnya kita bisa pakai Google Colab atau Kaggle. Nanti kita coba buka satu persatu ya. Selain itu, nanti kita ngodingnya di mana sih? Kita itu biasanya ngodingnya ada dua ya, di IDE atau di notebook gitu. IDE sendiri itu seperti ini. Ini Visual Code.
Jadi kita tulis code-nya di satu file, misal ini adalah contoh, saya masukkan angka 1 di variabel A, angka 2 di variabel B, dan C adalah A tambah B, dan ini hasilnya saya print di sini. Nah, nanti di sini saya bisa jalankan codingannya seperti ini. Nah, hasilnya 3 kan di sini. Nah, ini namanya IDE. Dan ini jalannya di lokal ya. Ini adalah filenya test.py. Nah, kita coba balik ke whiteboard kita lagi ya. Nah, tadi IDE. Sekarang kita mau bahas notebook. Nah, notebook di sini kita akan pakai notebook yang ada di server, di mana kita bisa pakai Google Colab atau Kaggle. Mungkin kita bisa cek dulu ya, Google Colab di sini. Nah, Google Colab nanti tinggal buka aja di sini, dan tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan Google Colab seperti ini. Misal saya mau A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan A tambah B, print C. Nanti hasilnya kita bisa tahu di bawah sini. Ya, hasilnya adalah 7. Nah, ini kalau kita pakai Google Colab. Nah, kita juga bisa pakai Kaggle. Tinggal buka aja Kaggle. Di sini kita bisa buka notebook, create notebook. Kita hapus dulu. Kita coba seperti tadi, A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan A tambah B, print C. Jadi, codingan ini nanti dia akan dijalankan di server ya, bukan di laptop saya. Ini kita bisa lihat servernya, dia lagi bikin server di sini. Ini hasilnya 7. Nah, kalau dilihat di sini kita bisa cek, ini adalah session kita, seberapa lama kita pakai servernya ini. Ini ada disknya, ini ada CPU-nya, ini ada RAM-nya. Kita dapat 30 GB. Nah, ini mirip sama yang di Google Colab ya. Kalau di Google Colab kita juga bisa cek ini. Kita dapat RAM-nya 12 GB, disknya itu sekitar 100 GB. Nah, ini bisa kita pakai. Nah, di sini kita juga bisa minta GPU sepertinya. Nih, kita bisa pakai T4 GPU. Ini adalah GPU. Nah, kalau kita pakai GPU, di beberapa case itu bisa lebih cepat gitu. Ini kita udah pakai GPU. GPU-nya 15 GB memorinya. Kalau di Kaggle, kita juga coba apakah kita bisa ganti kernelnya. Sepertinya kita nggak bisa ganti di sini. Jadi kalau misal kita mau jalanin pakai GPU, kita bisa pakai Google Colab.